Oke, kembali lagi di Room Ngayal. Ya, gue mau jelasin sedikit seperti yang udah pernah gue jelasin lah di konten-konten sebelumnya. Baik, tapi tetap aja sih gue jelasin, mungkin mereka nggak, makanya ruang kalau nonton ya, mungkin lu penasaran nonton konten gue, cobalah sampai full lu tonton lah. Karena kadang dari lagu-lagu gue pasti di belakangnya gue akan jelasin tentang lagu tersebut yang mungkin, dan gue berharap mempunyai motivasi untuk orang dengan lagu tersebut atau menjadi inspirasi orang tentang lagu-lagu gua gitu. Ya, dari lagu-lagu gua menjadikan inspirasi untuk orang lain, atau ada sedikit kebaikan lah, apa yang gua tulis, apa yang gua nyanyikan, apa yang gua bercerita di video-video gua ya. Gua berharap sih ada beberapa persen atau mungkin 90% menjadi hal yang positif buat orang lain. Karena tema gue tuh sebenarnya bikin video-video konten ini dari gue berhayal tentang kebaikan-kebaikan untuk diri gue, tentang kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Gue berhayal karena menurut gue sesuatu yang konotasinya jelek, jika lu gunain untuk kebaikan pasti akan menjadi lebih baik. Tapi sesuatu yang lu pikirkan, lu berpikir nih, karena lu kan berpikir mungkin mempunyai pendapat ngayal tuh buruk, lebih baik berpikir. Oke, lu berpikir lah, lu berpikir tentang orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, pasti kan jadi hal yang negatif pikiran lu. Tapi kalau lu berpikir tentang kebaikan, jadi baik juga untuk lu. Nah, sama juga berhayal. Jika lu berhayal yang jelek, bahkan lu berhayal tentang pornografi segala macem, buruk buat lu. Tapi jika lu berhayal, lu berimajinasi, nah makanya ini mindset perlu nih ya, lu harus bijaksana lah dengan mindset lu. Lu berimajinasi tentang kebaikan untuk diri lu, atau lu mempunyai keinginan, lu berhayal, gue pengen jika gue jadi orang kaya seperti ini, gue akan begini dengan kebaikan, atau mungkin lu akan memberikan manfaat untuk orang lain, bersedekah untuk orang lain, lu berhayal. Jika itu jadi kenyataan dan lu merealisasikan kenyataan itu, jadi baik buat hidup lu, jadi berguna untuk orang lain. Jadi cobalah cerdas lah dalam kata-kata, dalam suatu subjek atau objek, lu harus cerdas. Sama aja lu punya objek, lu mempunyai suatu benda gitu, pisau lu untuk potong sesuatu, potong daging, kebutuhan rumah tangga, potong kertas bisa juga, atau potong apa ya, daun-daun, ranting-ranting, atau potong benda yang lain. Jadi positif buat kebutuhan hidup lu. Tapi jika pisau ini lu gunakan untuk melukai orang lain, jadi hal yang negatif. Jadi bercerdaslah berpikir, dan bercerdaslah untuk menyimpulkan suatu kata-kata. Jangan lu berangan-angan yang buruk-buruk, jangan lu berangan-angan yang berlebihan, berangan-angan yang negatif, atau berangan-angan yang keinginan lu ya, bukan angan, tapi lu berlarut-larut, nggak boleh juga kayak begitu. Angan-angan atau hayalan atau imajinasi, cukup lu berimajinasi, tapi lu realisasikan imajinasi lu berikhtiar untuk mendapatkan imajinasi lu dengan hal yang positif. Itu maksud gua tuh ya. Jadi memang perlu sedikit bijaksana dalam berpikir lah. Kalau mungkin apa kata-kata gua, video-video gua harap lu bijaksana. Makanya gua harap jika nonton video gua, cobalah sampai full. Karena dalam pembicaraan bisa ada lagu, dalam lagu bisa ada pembicaraan. Karena sesuai dengan keinginan gua untuk bikin tema Room Ngayal ini, semoga gue bisa menjadi inspirasi buat orang, dapat membuat motivasi untuk hidup orang lain. Karena manusia yang baik itu adalah manusia yang mempunyai sedikit manfaat untuk orang lain, walaupun cuma suatu kata, walaupun cuma sedikit pengetahuan, sebarkanlah, semoga itu bermanfaat untuk orang lain.
Ya, balik lagi ke cerita konsep awal, baru gue pengen mencoba untuk membuka pikiran-pikiran orang ya tentang hidup ini. Bahwa kita memang Tuhan itu ingin kita bersama dalam satu kelompok, karena dalam kebersamaan itu bisa saling membantu. Dan ini juga konsep-konsep agama ya, yang mungkin dianggapnya tradisional untuk orang-orang tertentu, untuk orang-orang modern ya, tapi digunakan untuk orang-orang modern. Contoh seperti kebersamaan, itu kan suatu network. Jika orang pintar, orang sekolah, tapi dia nggak punya network, ya, nggak membangun network yang baik. Dalam hal ini network itu adalah relasi pertemanan, persahabatan, saling kenal dengan orang yang berbeda-beda. Bisnis kan berjalan dengan baik jika ada network yang bagus kan. Sama juga konsep dengan ibadah, dengan agama, kebersamaan. Dalam kebersamaan itu bisa menimbulkan saling berbagi nantinya. Yang satu mempunyai pengetahuan ini, satu lagi punya pengetahuan itu, bisa saling berbagi. Satu mempunyai suatu produk tertentu, yang satu lagi mempunyai produk lain, bisa saling sharing produk. Begitu konsepnya kebersamaan. Nah, gue balik lagi sekarang. Gue menyimpulkan ibadah kita untuk gue toleransi ya, cuma karena dalam hal ini mau ibadah apapun lah, mau ke masjid atau mau ke gereja ya, kan pasti itu bentuknya komunitas, kelompok dalam satu masjid tertentu, dalam satu gereja tertentu ya kan, karena kan pasti kan masjid banyak ya, gereja pun banyak, dan ada tempat-tempat ibadah lain juga banyak. Yang berkelompok kan, kelompok ABC ya kan. Nah, kayak kalau beribadah di masjid kan disebutnya berjamaah. Nah, berjamaah ini gua tarik kesimpulan dari berjamaah adalah suatu kebersamaan, bahwa Tuhan lebih senang menjalankan ibadah itu dengan berjamaah, dengan reward ya, hadiah bahwa pahala lebih besar berjamaah. Nah, karena apa? Karena dalam konsep beribadah berjamaah tersebut ada nilai lain, menjalin networking di situ. Ya harusnya ada ya, karena di zaman sebelumnya itu ibadah itu, apalagi zaman Nabi ya, aku pernah baca buku itu buat rapat jadinya di masjid itu. Jadi selain buat beribadah, buat sholat, nanti ada suatu permasalahan, dia rapat dalam masjid tersebut. Berarti kan itu menjalin networking, menjalin suatu mufakat di situ ya, musyawarah di situ ya, suatu tempat itu. Itu dengan networking, menurut gua, network, relasi. Jadi saling kenal, akhirnya bisa kenal dengan orang lain yang kebetulan orang tersebut adalah pedagang, kenal orang lain sebagai pimpinan dalam kerajaan pada zaman itu, bisa langsung ketemu dengan pemimpin ya. Seperti itu, networking. Jadi jangan anggap sepele bahwa memang itulah kodrat manusia, dan Tuhan sudah memberikan memberikan suatu ajaran, ayat-ayat yang akhirnya menjadi kitab suci itu sebagai tatanan dan cara untuk hidup, supaya hidup lebih baik, teratur. Nah, itu bisa sukses sebenarnya kalau kita mengacu pada kitab suci tersebut, kitab suci ya. Sebelumnya gue pernah bercerita tentang manfaat sedekah dan lain-lain di situ, ya kan. Dan juga kenapa ada orang miskin, orang kaya, setelah gue jelaskan juga, ya kan. Walaupun cuma sedikit pengetahuan gue, tapi gue jelaskan sedikit yang gue tahu. Nah, makanya gue namain room ngayal juga, karena gue tuh dari dulu tuh berhayal yang positif, dan mudah-mudahan diridhoi. Gue menghayal positif seperti apa? Gue berhayal tentang bagaimana gue bisa lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana gue memahami suatu ayat-ayat, salah satu ayat, dan gue implementasikan kepada kehidupan gue sehari-hari itu. Dan ayat yang paling
Dan makanya disebut nih ayat adalah induknya Al-Quran kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi ya, itu Al-Fatihah ya. Makanya kalau ada apapun di ajaran Islam ya, pasti akan selalu ada Al-Fatihah di situ. Bahkan sholat pun tidak akan sah jika tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, di Al-Fatihah itu kan berulang-ulang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, sebetulnya kita pun umat manusia harus mengasihi, harus memberikan kasih sayang pada sesamanya. Itu sebenarnya. Memang kita nggak bisa seperti Nabi, karena Nabi itu adalah manusia yang paling sempurna. Bayangkan cerita Nabi Muhammad, dilempari kotoran, dia diam saja. Tapi begitu agamanya dihina, dia melawan. Itu udah suatu kewajiban ya. Dia dihina, dia dilemparin batu, dia diam saja karena dia menyebarkan kasih sayang di situ. Tapi bukan berarti gua di sini menyebutkan bahwa kita kalau dilemparin batu kita diam aja, enggak, bukan. Kita harus membela diri, itu wajib. Tapi para nabi menyontohkan bahwa ini loh kasih sayang, bahwa dia menebarkan kasih sayang di muka bumi ini, karena itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang paling itulah itu kan, menyebarkan agama, ya kan, ajaran yang diperintahkan Tuhan dengan kasih sayang. Tapi kenapa ada ajab dulu kan, atau ada bencana gitu kan, yang suatu ajab Tuhan lah ya, kayak cerita Nabi Lut diajab ya kan, itu di suatu tempat yang sudah terlalu apa ya, terlalu kacau gitu kan, pendosanya terlalu banyak. Makanya ada suatu, dan gue juga pernah diajarin juga sama orang tua gue ya, bahwa akhir zaman nanti akan ada banyak kezaliman dan segala macam, hal-hal yang buruk, hal negatif ya. Itu suatu tanda-tanda mendekati kiamat. Karena memang seperti video gue sebelumnya dengan Mancek itu kan, yang gue cerita di situ bahwa memang jika negatif semua yang akan terjadi di dunia itu pasti akan ada terjadi kiamat. Seperti konsepnya min plus ya kan, konsep positif negatif. Jika salah satu itu hilang, khawatir kita masih akan mendekati kiamat. Karena kan gue juga diajarin juga bahwa tidak akan ada kiamat nanti selagi masih ada orang yang berzikir, selagi masih ada ajan gitu kan. Ya di sini seperti gue agak mengerucut ke prinsip hidup, ke prinsip agama gue ya, atau negatif semua pasti akan terjadi kiamat. Karena kiamat itu adalah rahasia Tuhan, tapi tanda-tandanya sudah disebutkan, dan banyak banget lah ya ahli-ahli kitab yang gue dengar, gue tonton gitu kan, memberikan informasi tanda-tanda kiamat tersebut. Tapi dalam hal ini gue ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa kita harus saling menyebarkan kasih sayang. Perbedaan tidak apa-apa di dunia ini, karena itu adalah hak mereka untuk beribadah, mereka untuk memilih suatu prinsip hidup mereka, karena semua tanggung jawab masing-masing individu ya. Gua memilih dan gue bertanggung jawab untuk diri gue sendiri, dan apa yang gue yakini dan gue meyakinkan, dan gue yakin karena gue pelajari, gue yakin. Karena dulu tuh gue mencari tahu sendiri dengan buku-buku, dengan orang-orang yang gue tahu, yang gue kenal, ketemu, gue cari tahu. Karena apa? Karena agama yang gue anut kan berarti kan agama turunan. Dan gue berpikir dari SMA, gue harus tahu apa yang gue anut ini benar nggak buat pilihan gue, seperti itu. Karena manusia tuh harus seperti itu. Makanya manusia diciptakan akal, misalnya pikiran, untuk membaca. Makanya ayat pertama adalah Iqra, untuk membaca dan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Pelajari apa yang diturunkan. Jika lu beragama Islam ya lu baca tuh semuanya, mencari tahu. Jadi lu yakin sendiri, bukan cuma sekedar lu tuh agama karena keturunan, bukan. Tapi memang gue juga nggak hatam juga, maksudnya gue nggak mengerti seluruh Al-Quran, tidak.
karena keterbatasan yang diberikan kecerdasan buat gua, jadi gua membaca yang benar-benar klik buat hidup gua, dalam arti begitu gua sudah paham dan gua sudah mengerti dan gua sudah meyakini, ya sudah cukup, dan gua belajar sebisa gua dan gua jalanin dalam kehidupan gua sebisa gua juga, semaksimal gua. Contoh apa, misalkan memang waktu itu wajib, jika ada sholat sunat segala macam, gue nggak mampu. Dalam arti apa? Gue punya kebutuhan mencari uang yang harus gue berikan kepada anak, pada istri, yang mungkin takdir gue tidak seperti orang lain yang mungkin lebih bagus dibanding gue. Nah gue nggak mengerjakan itu, gue cukup mengerjakan 5 waktu itu aja. Karena dengan kondisi fisik gue mungkin capek, ya gue nggak mengerjakan itu karena gue udah capek di luar mencari kerja yang mungkin membutuhkan fisik, membutuhkan otak, energi, waktu. Jadi kita harus cerdas, harus paham gitu kan, bahwa ada suatu kebutuhan yang harus dikerjakan. Tapi yang wajib dalam beribadah kita harus dahulu harus kita kerjakan, tanpa kita harus mengenyampingkan kebutuhan lain untuk anak dan keluarga kita, ya, untuk istri kita, ya. Dan gue sangat menjunjung toleransi, dan gue berteman, punya sahabat sama siapapun, dan gue juga suka banget, dan namanya dari dulu ya, karena banyak waktu dulu ya sekolah, gue paling suka banget tuh. Memang gue nggak jago menghafal ayat-ayat ya, tapi gue karena cenderung suka dengan sejarah, histori, dan gue suka banget tuh baca buku-buku tentang nabi-nabi, kehidupan nabi-nabi. Itu gue suka banget baca itu, karena ya memang manusia kan beda-beda ya, dan gue suka gitu, dan gue suka mempelajari dengan cerita-cerita tersebut. Ada yang orang kan lebih suka dengan dia harus bisa menghafal, itu bagus, itu memang itu wajib. Tapi gue nggak juga memaksakan diri, karena karakter gue mungkin adanya di sini, membaca dan mendengarkan risalah kehidupan nabi-nabi seperti itu. Rata-rata mereka menyebarkan kasih sayang, dan mereka pun bertoleransi dengan penganut agama lain gitu. Nah, gue jalani dalam kehidupan gue punya sahabat, punya teman dari bermacam-macam agama. Gue berteman baik. Jika mereka ada yang ingin diskusi, kita diskusi, tapi diskusi dengan sehat, dalam arti kita mencari kebaikan, bukan dengan lu menghakimi orang, gue lebih baik. Jangan gitu, nggak boleh seperti itu, tidak boleh. Kita tidak boleh menjudge orang atau mengkafir-kafirkan orang, juga tidak boleh. Kita harus introspeksi diri kita, karena urusan ketuhanan adalah urusan pribadi. Menurut gue itu urusan pribadi yang kita harus jalani dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Begitu juga dengan ibadah, kita sholat harus dengan ikhlas. Kita tidak perlulah kita melakukan sholat kita dengan iming-iming, ingin berdoa, minta sesuatu. Jangan, karena Tuhan butuh keikhlasan lu untuk mengerjakan itu. Karena itu sholat itu tuh sebenarnya kebutuhan lu. Sholat itu adalah mengingat kita kepada Sang Pencipta, mengingat kita. Karena di situ banyak zikir-zikir di sholat itu, ya kan. Jadi jika kita mengingat, makanya diturunkan sholat ya, karena untuk mengingat ya. Jadi kita bisa terhindar dari kemaksiatan, keburukan-keburukan itu. Makanya
Dan jika kita mengerjakan ritual, sholat segala macam, kita masih buruk, hati kita masih buruk juga. Nah itu kenapa? Berarti ada sesuatu dalam sholat kita. Berarti ada sesuatu dalam sholat kita di situ. Karena kita mengerjakan sholat, kita bukan penuh kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita, dengan Pencipta. Kita tidak dengan konsep itu, tapi jika lu mengerjakan itu dengan konsep bahwa lu rindu, lu tuh ingin banget komunikasi, lu kangen gitu sama Tuhan yang menciptain lu, lu pasti akan berbeda, dan lu menjalankan itu juga akan berbeda. Lu akan lebih sering senyum, maksudnya senyum itu berarti lu beramal tamah kepada orang, lu baik, lu saling membantu, pasti akan seperti itu menjalankan hidup, pasti. Kenapa nabi-nabi dulu lebih bijaksana? Jika tidak dia dilukai, dia tidak akan melukai juga. Dia lebih wise ya gitu ya, dan dia lebih saling menyayangi, bahkan sama binatang juga dia menyayangi. Bahkan Nabi Muhammad pun dia tidak pernah melukai anjing, dia tidak pernah melukai anjing, tidak pernah. Itulah karena dia jiwanya, hatinya sudah penuh dengan kasih sayang. Nah kita pun bisa seperti itu, atau minimal mendekati, karena kita tidak mungkin sempurna, karena Nabi Muhammad itu makhluk yang sempurna, maksudnya manusia yang sempurna ya. Tapi kita belajar untuk menjadi baik, menjadi lebih wise, lebih bijaksana dalam hidup, dan lebih sering menebarkan kasih sayang untuk menjalankan hidup ini. Tuhan meridhoi jika kita mau dilukai orang, kita melawan. Tapi Tuhan tidak meridhoi jika kita melukai orang, tapi orang tersebut tidak ada masalah dengan kita. Jangan. Ya balik lagi ke konsep yang tadi dari awal kan gue cerita tentang bukan berhayal sih sebenarnya. Gue mencari tahu maksud Tuhan dengan versi gue, karena manusia sebenarnya itu cerdas semuanya. Cerdas apalagi untuk masalah ketuhanan ya, cerdas mereka, cuma mereka mungkin karena jasadnya nih, mulutnya dan pikirannya tidak dirutinitaskan sehari-hari untuk menghafal, jadi tidak tahu tuh, tidak hafal dengan isi-isi ayat tersebut, karena dia tidak mempelajari itu untuk belajar menghafal itu. Tapi mereka itu sebenarnya jika mereka menggunakan hati secara penuh, mereka manusia ini, masuk saya, akan lebih baik hidupnya, kepada sikapnya kepada semua makhluk hidup akan lebih baik. Karena konsep Tuhan kan seperti ini, kepala ini, pikiran ini, akal ini, ada akal di sini, ini untuk dunia, hati ini adalah untuk komunikasi dengan Tuhan, seperti itu. Karena jika lu lagi mengurusi urusan dunia, lu pakai ini. Karena dengan kecerdasan ini lu bisa membuat sesuatu, lu bisa bekerja, lu bisa mikir ke ini. Karena dengan lu di sini juga ada nafsu kan, lu bisa bekerja. Karena lu klik ada nafsu, yang ada lu tidur, yang ada di rumah atau santai di rumah, atau sepenuhnya lu pakai hati, lu akan lebih 100% lo ngerjain ibadah, dunianya lo gak akan kerjain. Gak boleh juga, nanti yang ada lo mati juga, sama dengan bunuh diri, gak boleh. Ya semoga aja, ya gue minta sih, jika memang ada kebetulan lewat video gue, tontonlah sampai habis, jangan ada salah paham atau tidak. Karena dengan temanya Rumahayal, gue mempunyai tema Rumahayal dari awal, mungkin kadang-kadang tidak
bukan tidak nyambung sebenarnya, tidak berurutan gitu kan. Gue akan balik lagi ke poin 1, gue akan balik lagi ke poin 2, seperti itu. Karena memang gue sengaja gue membuatkan konten gue dengan konsep ngayal ini tanpa konsep, dan gue berbicara pun tanpa konsep. Gue memang sengaja seperti ini gue bikin. Karena apa? Gue berharap omongan gue ini adalah murni dari hati gue, dari apa yang ada di hati gue. Semoga memancarkan kebaikan lah untuk orang lain lah, seperti itu. Karena kalau gue punya konsep berarti kan pikiran yang gue gunain. Karena gue punya konsep untuk supaya konten gue laku, untuk supaya gue mendapatkan monet juga di YouTube, untuk supaya gue mendapatkan cuan di YouTube. Ya gue nggak munafik, pasti butuh itu juga. Tapi kan itu terkonsep ya. Gue berharap begini. Tapi gue mencoba untuk berbeda aja. Gue memakai konsep berhayal dalam arti gue berbicara atau membuat lagu secara yang katakan paling simpel dadakan lah. Misalkan kayak kemarin gue nyiptain lagu itu sebelum gue konten 1 jamnya sebelumnya gue buat lagu, atau kadang 30 menit. Makanya mungkin sorry to say atau maaf jika lagu tersebut mungkin gak maksimal, tapi karena memang gue nggak buat lagu untuk komersil. Gue menciptakan lagu untuk menggambarkan apa yang akan gue bicarakan. Itu sebenarnya gue mau coba seperti itu. Jadi gue misalkan gue sebelumnya ya, gue melihat orang banyak kedengkian di hatinya yang awal tuh, cari-carinya itu di awal konten gue tuh. Gue nyiptain lagu tuh di situ. Kadang orang gimana ya, gue nggak mungkin dia caranya aja kali ya, dia tidak 100% dia melakukan ritual dengan hati dia, dengan keikhlasan dia, sehingga dia bersujud tapi dia masih dengki, masih berantem sama orang segala macam. Dia berdoa, sering berdoa, tapi dia masih sering mencaci maki, seperti itu. Kayak gue ciptain lagu yang awal ya, kalau ada yang belum pernah nonton kurang lebih kayak gini lah. Untuk apa kau bersujud jika hatimu masih dengki? Untuk apa kau berdoa jika hatimu masih mencaci? Dia ciptakan manusia untuk bersama saling berbagi. Dia ciptakan manusia untuk bersama saling berbagi. Untuk apa, hey, kalian sombong? Hidup ini hanya sementara. Untuk apa, hey, kalian sombong? Kita semua pasti kembali padanya. Ada yang kaya dan yang miskin, semuanya saling membutuhkan. Ada yang pintar dan yang bodoh, semuanya juga saling membutuhkan. Nah, gitulah. Nggak habis lah gue nyanyi lah. Nggak, lu lihat aja di konten-konten sebelumnya lah ya. Ini kepanjangan juga sebenarnya gue nyanyiin. Ya seperti itulah. Ya semoga kita semua ini melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan, karena kita rindu kepada Tuhan, kita kangen kepada Tuhan, untuk menenangkan hati kita, menenangkan kolbu kita. Kalau untuk urusan rezeki,
jika kita sudah ikhlas menjalani hidup ini, kita ikhlas untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta, Tuhan tuh Maha Pengasih dan Penyayang. Dia akan memberikan umatnya makan, rezeki pasti. Tapi kan di sini ada takdir. Jadi jika lu ditakdirkan dengan 10, lu jangan minta 20. Karena 20 ini akan ngikut. Kalau lu memang ditakdirkan dapat 20, ya kan. Begitu juga orang-orang di sana yang mungkin tidak beribadah segala macam. Memang dia ditakdirkan untuk menjadi orang-orang kaya di sana. Tidak ibadah pun dia akan kaya. Karena apa? Karena pertama, dia memang mengejar dunia dengan kegiatan-kegiatan dia, ikhtiar dia dengan dunia, dan memang dia mempunyai takdir juga ada di kondisi tersebut dengan kekayaan tersebut. Bisa nggak takdir dirubah? Bisa. Jika Tuhan ridho itu bisa. Apalagi lu juga berdoa juga, lu juga menjalankan ibadah juga, tapi lu juga ikhtiarnya cukup maksimal, ikhtiar lu pasti akan sejahtera hidupnya lah. Tetapi Tuhan tuh berkuasa. Kadang, dan gue yakin jika dia sayang sama umatnya juga, jika dia takut umatnya ini salah satu atau ada dua umatnya ini yang dia sayang gitu kan, dia khawatir dan dia yakin, karena itu Tuhan Maha tahu dong, karena itulah Tuhan, maksud Tuhan Maha Kuasa, semua segala-galanya. Jika dia kaya raya, dia pasti akan berbuat ini. Nah, bisa aja terjadi, dia dikasih kesederhanaan karena dia sayang kepada orang tersebut. Dia khawatir dan dia Maha tahu, karena dia tahu akan masa depan orang tersebut. Dikasih kekayaan, dia pasti akan berbuat jolim, buat kemungkaran atau buat maksiat. Dia sayang sama orang tersebut. Bisa saja terjadi dia tidak memberikan itu, dia lebih suka ada di kondisi yang sederhana tersebut. Karena kalau miskin, ada pasti ada lagi lebih miskin lagi, ada lagi lebih miskin lagi. Sama juga kaya, ada lagi lebih kaya lagi, lebih kaya lagi. Jadi berulang-ulang lagi nih sekarang. Seperti yang pernah aku bicarain sebelumnya, bahwa kita harus bijaksana, harus bisa bijaksana dalam hidup ini. Karena rahasia-rahasia Tuhan itu kita nggak ada yang tahu rahasia Tuhan. Yang penting satu, jika kita memang ditakdirkan di kondisi tersebut, kita jalani saja dengan keikhlasan, kita jalani. Oke, itu aja dari Rumayal. Semoga bermanfaat. Salam Rumayal.